Sebelum menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Video kali ini kakak akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat itu sebuah fungsi, maka kita bisa menggambarkan fungsi kuadrat itu dalam bentuk grafik. Secara umum, grafik fungsi kuadrat ini ada grafik yang terbukanya ke bawah, ada grafik yang terbuka ke atas. Ini grafiknya yang terbuka ke bawah, lalu grafik yang terbuka ke atas. Secara umumnya, grafik fungsi kuadrat itu seperti yang dua ini. Nah, sebelum kakak masuk ke bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, sebelumnya kita perlu belajar tentang unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah, perhatikan grafik pertama ini dengan grafik yang kedua. Unsur-unsur grafik yang pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Atau titik potong terhadap sumbu X bisa juga sebutan lainnya adalah pembuat nol fungsi. Unsur yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X atau pembuat nol fungsi. Perhatikan grafik yang pertama ini. Titik potong terhadap sumbu X, di sini ada beberapa titik. Di sini ada beberapa titik untuk grafik pertama ini, titik A, B, C, D. Titik potong terhadap sumbu X itu artinya titiknya itu memotong sumbu X. Ini adalah sumbu X, yang ini ke atas adalah sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu X, dia memotong sumbu X. Jadi titik yang mana di sini? Ya, titik A dan titik B. Begitupun untuk grafik yang kedua. Yang memotong sumbu X, titik yang memotong sumbu X itu adalah titik A dan titik B. Jadi titik potong terhadap sumbu X di sini itu adalah titik A dan B. Sekarang, kenapa titik potong terhadap sumbu X bisa juga dikatakan dengan pembuat nol fungsi? Titik potong terhadap sumbu X itu bisa dikatakan dengan pembuat nol fungsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena perhatikan, misalnya ada ini titik A. Titik A ini dia memotong sumbu X. Dia memotong sumbu X, artinya koordinat itu berarti X, Y, ya. Artinya koordinat di titik A ini Y-nya pasti 0. Ini titik A itu adalah titik potong terhadap sumbu X pada grafik ini. Lalu koordinat titik A ini itu Y-nya pasti 0. Begitu juga di B ini. B ini adalah titik potong dengan sumbu X. Di sini titiknya. Maka koordinatnya Y-nya itu adalah 0. Kenapa Y-nya 0? Karena, perhatikan, ini adalah titik pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y. Yang ini di sini 0. Y itu adalah yang ini ke atas. Lalu titiknya ini ada di sumbu X. Setelah itu titik ini dia tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Yang berarti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Y itu sama dengan Fx. Di video kakak sebelumnya kakak sudah kasih tahu Y itu sama dengan Fx. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, itu artinya adalah Fx-nya sama dengan 0. Atau fungsinya menjadi apa? Menjadi 0. Maka titik potong terhadap sumbu X yang ini itu sama dengan titik potong yang membuat fungsi itu menjadi 0. Atau dengan kata lain, pembuat nol fungsi. Jadi paham sampai di sini? Kenapa titik potong terhadap sumbu X itu dikatakan dengan pembuat nol fungsi? Karena yang seperti kakak jelas. Kalau di titik potong terhadap sumbu X,
maka nilai Y-nya sama dengan 0. Y itu adalah fx. Jadi fx-nya juga sama dengan 0. Maka fungsinya itu bernilai 0. Maka kalau fungsi bernilai 0 itu artinya titik potong tersebut membuat fx-nya menjadi 0 atau membuat fungsinya menjadi 0. Yang berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y pada grafik yang pertama itu adalah titik yang memotong sumbu Y. Titik mana itu? Ya, ini dia titik C. Begitupun pada grafik yang kedua, titik yang memotong sumbu Y itu adalah titik C. Jadi titik potong terhadap sumbu Y di sini itu adalah titik C. Unsur yang berikutnya adalah titik balik atau titik maksimum atau titik minimum pada grafik. Yang mana kalau pada grafik pertama mana titiknya? Ya, ini adalah titik balik. Nah, titik balik ini karena grafiknya terbuka ke bawah, perhatikan. Karena grafiknya terbuka ke bawah, maka titik balik ini dinamakan dengan titik maksimum. Titik maksimum artinya adalah titik yang paling tinggi pada grafik tersebut sebelum dia balik. Misalnya ini, dari bawah ini dia lengkung sampai di atas ini. Nah, ini adalah maksimumnya sudah sebelum dia melengkung lagi ke bawah. Jadi ini adalah titik baliknya. Nah, titik balik ini karena grafiknya terbuka ke bawah, maka titik ini dinamakan apa? Iya, titik balik maksimum. Sedangkan kalau pada grafik yang kedua, karena grafiknya terbuka ke atas, ini grafik terbuka ke atas, maka titik baliknya ini adalah titik D. Titik D ini dinamakan titik apa? Iya, titik balik minimum. Jadi beda. Kalau misalnya grafiknya terbuka ke bawah, maka ini adalah titik balik maksimum. Lalu kalau grafiknya terbuka ke atas, ini adalah titik balik minimum. Jadi titik balik pada kedua grafik ini adalah titik apa? Ya, titik D. Yang berikutnya adalah koordinat titik balik. Kalau yang ditanya koordinat titik balik, ini berikutnya, koordinat titik balik. Kalau yang ditanya koordinat titik balik, yang dijawab itu adalah X, Y dari itu titik baliknya, entah itu maksimum atau titik balik minimum. Maaf, di sini tadi minimum. Berikutnya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri, ini pengertian sumbu simetri, itu adalah garis yang membagi kurva atau grafik menjadi dua sama besar. Dan jika dilipat pasti akan pas. Grafik yang membagi kurva atau grafik ini menjadi dua sama besar. Nah, secara logika, ini tadi grafiknya, ini ada grafiknya. Maka sumbu simetri itu dia ada di tengah-tengah, garis yang ada di tengah-tengah grafik tersebut. Nah, garis yang ada di tengah-tengah grafik tersebut itu dia pasti akan melalui titik baliknya. Garis yang ada di tengah grafik itu pasti dia akan melalui ini titik balik. Kenapa dia melalui titik balik? Karena titik balik ini dia berada di tengah-tengah grafik. Titik balik ini dia berada di tengah-tengah grafik. Jadi sumbu simetri itu atau garis yang membagi kurva ini menjadi dua bagian sama besar, maka garis tersebut pasti dia melalui titik balik. Maka di sini yang mana sumbu simetrinya? Iya, ini adalah sumbu simetrinya. Garis putus-putus ini dari atas. Ini sumbu simetri.
Jadi di sininya ini adalah yang putus-putus ini di sumbu simetrinya. Nah, berikutnya karena sumbu simetri itu dalam bentuk garis, maka sumbu simetri yang akan kita cari itu dalam bentuk persamaan. Jadi, sumbu simetri itu dia dalam bentuk persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri itu dalam bentuk persamaan dia. Nah, kalau misalnya yang pertama, coba perhatikan ini grafik yang pertama. Tadi sumbu simetri itu dia pasti melalui titik baliknya. Entah itu maksimum atau minimum. Misalkan koordinat titik D, tulis di sini koordinatnya adalah 3,4. Itu artinya ini X, Y, X-nya 3, jadi di sini 3, Y-nya 4. Jadi ini kesananya adalah 4. Untuk mencari persamaan sumbu simetri dari ini grafik itu adalah kita tinggal mengambil nilai X pada titik balik tersebut, koordinat titik balik tersebut. Tadi koordinat titik baliknya adalah 3,4. Nilai X-nya di sini berapa? Iya, 3. Maka dia punya persamaan sumbu simetrinya tinggal X sama dengan 3. Jadi persamaan sumbu simetri itu adalah nilai X pada titik baliknya. Entah itu maksimum atau minimum. Contoh lainnya, misalnya yang ini. Koordinat di sini kakak tulis koordinat titiknya. Karena dia di bawah ini, jadi koordinat titiknya adalah 2, -1. Misalnya ini, koordinat titik D adalah 2, -1. Maka persamaan sumbu simetri dari ini grafik itu adalah kita tinggal mengambil nilai X-nya. X-nya yang mana? Ya, X-nya adalah 2. Jadi persamaan sumbu simetri dari ini grafik itu adalah X sama dengan 2. Jadi persamaan sumbu simetri itu sama saja dengan X pada titik balik maksimum ataupun minimumnya. Itu kalau pada grafik. Yang berikutnya adalah nilai maksimum atau minimum dari fungsi. Nilai maksimum atau minimum dari fungsi. Misalnya ini fx itu adalah fungsinya. Maka kita mencari nilai minimum atau maksimum dari ini fx. Untuk mencari nilai maksimum atau minimum dari ini fx, caranya adalah, perhatikan, kita ke titik balik itu, titik balik pada grafik. Misalnya grafik pertama, ini adalah titik balik maksimumnya. Maka, kalau misalnya tadi koordinat titik D-nya adalah 3,4. Maka untuk mencari nilai maksimumnya adalah kita tinggal mengambil X yang ada pada koordinat titik balik tersebut, lalu substitusikan ke persamaan. Begitupun ini untuk kurva atau grafik yang kedua. Kalau kita mau mencari nilai minimum fungsinya, itu adalah mengambil nilai X pada koordinat titik minimumnya, lalu disubstitusikan ke persamaan. Contohnya, misalnya ini fx-nya itu adalah X pangkat 2 tambah 2X tambah dengan 4. X pangkat 2 tambah 2X tambah 4. Misalnya grafik dari fx ini adalah grafik yang kedua ini. Maka yang ditanya ini adalah nilai minimum fungsi. Nilai minimum fungsinya, jadi f-nya itu adalah kita ambil nilai x-nya ini. X-nya berapa di sini? Ya, ambil 2. Jadi kita tinggal substitusikan. 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2 tambah dengan 4. Ini kita tinggal hitung hasilnya berapa. Maka ini adalah nilai minimum fungsi. Jadi nilai minimum fungsi itu ada ambil nilai X pada
koordinat titik balik kemudian disubstitusikan ke fungsi kuadrat. Jadi begitu cara mencari nilai maksimum atau minimum fungsi. Selain dengan mensubstitusikan nilai X tadi ke fungsi kuadrat untuk mencari nilai maksimum atau minimum fungsi, misalnya di grafik ini tadi kita sudah diketahui titik baliknya itu adalah misalnya ini 3,4. Nilai maksimum fungsi itu adalah nilai Y-nya. Jadi kalau misalnya kita belum tahu nilai Y-nya, maka kita menggunakan cara yang ini. Tapi kalau kita sudah tahu koordinatnya tadi 3,4, maka nilainya itu tinggal ambil bagian Y-nya. Begitu juga ini, tinggal ambil bagian Y-nya. Jadi nilai maksimum atau minimum fungsi itu sama dengan nilai Y pada koordinat titik balik. Jadi ada dua cara untuk menentukan nilai maksimum atau minimum fungsi. Cara yang pertama bisa ambil nilai X pada koordinat titik balik, lalu kemudian substitusikan ke fungsi kuadrat. Cara yang kedua adalah tinggal mengambil nilai Y pada koordinat titik balik. Itu kalau nilai Y-nya sudah ada. Kita tinggal ambil nilai Y-nya itu. Entah itu titik balik maksimum atau titik balik minimum. Yang terakhir adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah nilai dari Y. Jadi daerah hasil pada grafik itu adalah batas atas sampai batas bawah nilai Y. Ya, daerah hasil itu adalah batas atas sampai dengan batas bawah nilai Y. Untuk lebih paham tentang unsur-unsur grafik ini, sekarang kita masuk ke contoh soal. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada dua caranya. Yang pertama ini menggunakan tabel. Nah, cara pertama menggunakan tabel ini itu dipakai jika di soalnya diketahui daerah asalnya. Jadi cara menggunakan tabel ini itu kita gunakan jika pada soal sudah diketahui daerah asal. Daerah asal itu atau kata lainnya adalah domain. Sudah diketahui domainnya. Bagaimana cara menggunakan tabel dalam menggambar grafik fungsi kuadrat? Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x kurang 8. Dan daerah asalnya itu x lebih dari atau sama dengan negatif 5, kurang dari atau sama dengan 3, atau nilai x-nya, daerah asalnya ada di antara negatif 5 dan 3. Dengan x bilangan real. Nah, bagaimana pertanyaan pertama? Gambarlah grafik fungsi y sama dengan fx pada koordinat. Bagaimana cara menggambar menggunakan tabel? Menggunakan tabel ini begini maksudnya. Sebelum kita gambar dia pada bidang koordinat, kita buat tabel. Tabelnya itu adalah yang ini. Misalnya ini adalah domain. Domain, kalau dalam grafik dia adalah nilai x-nya. Ingat, domain pada grafik itu adalah nilai x. Jadi di sini x yang pertama. Lalu berikutnya adalah persamaannya. Persamaannya di sini adalah x pangkat 2 tambah 2x kurang 8. Kita buat satu-satu dia. Ini dari x pangkat 2, setelah itu tambah 2x. Jadi di sini positif 2x, setelah itu kurang 8. Ini negatif 8. Lalu di sininya adalah fx. Fx yang sama dengan apa? Iya, y
Lalu yang terakhirnya adalah koordinatnya X, Y. Tadi daerah asalnya atau X atau domainnya itu, X-nya itu berada di antara negatif 5 sampai dengan 3. Nah, negatif 5 di sini dia termasuk karena di sini ada tanda sama dengan. Lalu 3 juga termasuk, di sini ada tanda sama dengan. Kakak kasih ingat lagi, kalau misalnya ini tidak ada tanda sama dengan, maka negatif 5 itu tidak termasuk. Jadi kita mulai dari negatif 4. Tapi di sini negatif 5 dia termasuk karena dia ada tanda, iya, tanda sama dengan. Dari sini kita start dari negatif 5. Setelah itu apa? Ya, negatif 4. Ya, negatif 3. Negatif 2. Negatif 1. Lalu 0. 1, 2, 3. Kita sudah taruh semua ini domainnya negatif 5 sampai dengan 3. Yang pertama kita mencari apa ini? Ya, X pangkat 2. Ini tadi X-nya. Jadi kalau X pangkat 2 artinya negatif 5 di pangkat 2. Itu berapa hasilnya? Ya, negatif 5 pangkat 2 itu adalah 25. Jadi di sini 25. Setelah itu, di bawah ini adalah 2X. X-nya tadi negatif 5. Jadi 2 kali negatif 5. 2 kali negatif 5 itu berapa? Ya, negatif 10. Lalu ini negatif 8. Karena dia konstanta, maka tulis masih di sini negatif 8. Jadi fx-nya atau y-nya, tadi ini fx-nya, x pangkat 2 tambah 2x kurang 8. Yang ini dari atas tadi, x pangkat 2 tambah 2x kurang 8. Fx-nya kita tinggal jumlahkan ini. 25 kurang 10 kurang 8. Itu dicakar tuh. 25 kurang 10 itu berapa? Ya, 15. 15 kurang 8 itu berapa? Ya, 7. Jadi kita sudah dapat fx-nya atau y-nya sama dengan 7. Maka koordinatnya adalah x, y. X, y, maka x-nya berapa tadi? Negatif 5. Negatif 5, berapa y-nya di sini? 7. Kita sudah dapat satu titik, yaitu negatif 5,7. Sekarang kita masuk ke x yang kedua, yaitu negatif 4. Nah, di sini x pangkat 2 itu artinya adalah negatif 4 pangkat 2. Negatif 4 pangkat 2 itu berapa? Ya, 16. Lalu 2x-nya artinya adalah 2 dikali negatif 4. Itu berapa? Ya, negatif 8. Lalu yang ini negatif 8. Tidak ada x di sini, berarti dia konstanta. Jadi kita tetap tulis negatif 8. Fx-nya itu tinggal jumlahkan ini. Yang ini dapat hasilnya tadi 16 kurang 8 kurang 8. Jadi 16 kurang 8 itu berapa? Ya, 8. 8 kurang 8 hasilnya berapa? Iya, di sini 0. Maka koordinatnya x, y-nya adalah negatif 4,0. Sekarang kita masuk ke x yang ketiganya atau domain yang ketiganya itu adalah negatif 3. Mulai dari sini lagi, x pangkat 2. Itu artinya adalah negatif 3 di pangkat 2. Itu berapa? Ya, 9. Lalu 2x. 2x, tadi x-nya negatif 3, jadinya 2 kali negatif 3 berapa? Ya, negatif 6. Lalu ini, negatif 8 ini konstanta, jadi kita tetap tulis negatif 8. Fx-nya kita tinggal jumlahkan ini. 9 kurang 6 berapa? 3. 3 kurang 8 itu berapa? Ya, negatif 5. Jadi kita dapat koordinatnya atau x, y-nya itu adalah negatif 3, negatif 5. Dan seterusnya sampai di 3. Jadi adik-adik bisa cakar sendiri di rumah. Itu berapa hasilnya sampai di koordinat x, y-nya untuk domain yang terakhir ini. Nah, setelah mencari sampai pada yang terakhir, yaitu koordinatnya atau x, y-nya adalah 3,7,
Maka sekarang kita menggambarnya pada koordinat kartesius. Kita meletakkan titik-titik yang kita sudah cari pada koordinat kartesius. Titik yang pertama itu adalah negatif 5,7. Sekarang kita taruh ini negatif 5,7. X-nya negatif 5 ke atas, Y-nya 7. Jadi ini titiknya, kakak tulis negatif 5,7. Titik yang kedua negatif 4,0. Itu artinya X-nya negatif 4, ini negatif 4, Y-nya 0. Jadi di sini titiknya. Negatif 4,0. Yang berikutnya adalah negatif 3, negatif 5. Negatif 3-nya X, negatif 5-nya adalah Y. Sumbu Y, ini sumbu X ke sana. Berarti negatif 3, ini negatif 5. Kakak tulis di sini negatif 3, negatif 5. Yang berikutnya adalah negatif 2,8. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 8. Jadi ini dari atas negatif 2. Lalu ini ya di sini titiknya negatif 2, negatif 8. Yang berikutnya negatif 1, negatif 9. X-nya negatif 1, ini negatif 1. Di bawah ujung ini negatif 9-nya. Ya, jadi sini titiknya adalah negatif 1, negatif 9. Yang berikutnya adalah 0, negatif 8. 0, negatif 8 itu artinya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 8. X 0 dari sini, Y negatif 8. Maka sini titiknya. Ini 0, negatif 8. Lalu berikutnya adalah 1, negatif 5. X-nya 1, Y-nya negatif 5. Ini dari atas. Ya, di sini dia. 1, negatif 5. Lalu berikutnya 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Ini dia. X2, Y0. Di sini titiknya. Ini 2,0. Yang terakhir adalah 3,7. 3,7 ini X-nya 3, Y-nya 7. X-nya 3, Y-nya 7. Jadi ini ke atas. Nah, setelah kita memasukkan semua titik-titiknya pada koordinat kartesius, kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah kurva. Ini kita hubungkan. Ini dari atas. Ini ke bawah, kita hubungkan ini titiknya. Terus kita hubungkan lagi ini titiknya. Terus dihubungkan lagi ya titik ini. Ya, sampai di bawah, naik lagi ke atas titiknya. Ya. Ya, terus. Ya. Seperti inilah grafik persamaan kuadrat. Jadi, cara menggunakan tabel dalam menggambar grafik persamaan kuadrat itu seperti ini. Kita taruh dulu semua nilai X-nya. Setelah itu masing-masing. Yang mana misalnya tadi, ini fungsinya X pangkat 2 dulu. Tulis X pangkat 2. Lalu tambah 2X. Jadi di sini positif 2X. Kalau di sini kurang 2X, tulis kurang 2X di sini. Lalu negatif 8. Ini negatif 8. Setelah itu kita mencari nilai Fx-nya dengan cara menjumlahkan ini semua. Lalu yang terakhir adalah X, Y-nya. Setelah mencari X, Y-nya sampai yang terakhir, kita tempatkan itu titik-titik pada koordinat kartesius. Setelah kita menempatkan titik-titiknya pada koordinat kartesius, maka kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, setelah kita menghubungkan titik-titik tersebut, maka terbentuklah sebuah grafik atau kurva fungsi kuadrat. Ini fungsinya X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Pertanyaan berikutnya adalah pembuat 0 fungsi dari ini grafik. Kita tadi sudah mencari grafiknya, menggambar grafiknya, dari ini sudah grafiknya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, yaitu pembuat 0 fungsi.
pembuat nol fungsi tadi kakak sudah jelaskan sebelumnya, itu sama halnya dengan apa? Iya, titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah ini. Titik potongnya yaitu ini negatif 4,0 dan 2,0. Yang membuat fungsi tersebut menjadi 0, ini pembuat nol fungsinya, nol fungsi itu adalah kita tinggal mengambil nilai X-nya saja, yaitu negatif 4 dan 2. Pertanyaan berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Dari ini grafik, titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah kita melihat titik yang memotong sumbu Y. Ini dia titiknya, yaitu 0, negatif 8. Yang ini 0, negatif 8. Pertanyaan berikutnya adalah koordinat titik balik minimum. Koordinat titik balik minimum, perhatikan, karena grafiknya terbuka ke atas, ini grafik terbuka ke atas, maka grafik ini memiliki titik balik minimum. Nah, titik balik minimum itu adalah yang di bawah ujung ini. Maka koordinat titik balik minimum dari ini grafik itu adalah berapa koma berapa ini? Ya, negatif 1, negatif 9. Berikutnya adalah nilai minimum fungsi. Nah, nilai minimum fungsi tadi ada dua caranya. Kita bisa mensubstitusikan X yang ada pada koordinat titik balik minimum ke fungsinya. Di sini nilai X-nya itu adalah negatif 1. Jadi kita mencari F negatif 1. Ini persamaannya. Jadi negatif 1 pangkat 2 ikut ini, tambah 2 kali negatif 1 kurang 8. Negatif 1 pangkat 2 itu berapa? Ya, 1. Lalu 2 kali negatif 1 itu berapa? Ya, negatif 2 kurang 8. 1 kurang 2 itu berapa? Ya, negatif 1 kurang 8, hasilnya adalah negatif 9. Jadi nilai minimum fungsi itu adalah negatif 9. Atau bisa juga begini. Di sini ini sudah diketahui koordinatnya itu negatif 1, negatif 9. Jadi ini X, Y. Y-nya itu sama dengan Fx. Y-nya itu sama dengan Fx. Maka negatif 9 ini adalah nilai minimum dari ini Fx. Itu kalau sudah diketahui dia punya koordinatnya. Macam ini tadi negatif 1,9. Tapi kalau misalnya belum diketahui koordinat titik balik, entah itu maksimum atau minimum, buat seperti ini. Kita ambil nilai X-nya, lalu kita substitusikan ke sini, ke soalnya bagaimana tadi persamaannya, lalu dapatlah nilai minimum fungsinya. Berikutnya adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu berarti garis yang melalui titik balik, entah itu maksimum atau minimum. Nah, di sini tadi titik baliknya minimum. Jadi, persamaan sumbu simetrinya kita tinggal mengambil nilai X dari itu koordinat titik balik minimumnya. Koordinat titik balik minimum tadi adalah negatif 1,9. Jadi persamaan sumbu simetrinya itu tinggal X sama dengan, kita ambil X-nya berapa di sini? Negatif 1. Jadi gampang kan persamaan sumbu simetrinya, itu kita lihat koordinat titik baliknya, lalu kita mengambil nilai X-nya. Jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Yang terakhir adalah daerah hasil dari grafik. Nah, daerah hasil itu yang dimaksud adalah nilai Y-nya. Daerah hasil itu adalah nilai Y pada grafik tersebut. Batas atas sampai dengan batas bawah nilai Y. Batas atas sampai batas bawah nilai Y.
Nah, sekarang kita lihat ini. Y, mana Y yang paling bawah? Y yang paling bawah itu adalah negatif 9. Ini negatif 9. Lalu Y yang paling atas itu adalah 7. Maka daerah hasilnya itu adalah di antara negatif 9 sampai dengan 7. Negatif 9 ini termasuk, 7 ini termasuk. Maka daerah hasilnya ditulis begini. Y lebih dari atau sama dengan negatif 9 kurang dari atau sama dengan 7. Cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang kedua itu adalah menggunakan sifat grafik. Nah, sifat grafik ini itu kita pakai jika tidak diketahui domain atau daerah asal. Itu bedanya dengan menggunakan tabel tadi. Kalau menggunakan tabel itu dipakai jika di soal diketahui domain atau daerah asal. Sedangkan sifat grafik ini dipakai jika tidak diketahui domain atau daerah asalnya. Nah, bagaimana cara menggambar grafik menggunakan sifat grafik? Untuk lebih tahu caranya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6 dengan x elemen bilangan real. Pertanyaan pertama adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan Fx pada bidang koordinat. Nah, di ini soal itu tidak diketahui domain atau daerah asalnya. Jadi kita pakai menggunakan sifat grafik. Sifat grafik yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potongnya terhadap sumbu X, maka Y-nya bernilai 0. Ya, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya bernilai 0. Tadi ini fungsinya Y sama dengan, Y itu sama dengan Fx, Y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Y-nya itu sama dengan 0. Itu untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Jadi kita ganti nilai Y-nya dengan 0. Maka di sini 0 sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Atau yang ini kakak bisa tulis begini. 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6 sama dengan 0. Perhatikan, yang ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mencari nilai X-nya dengan cara apa? Memfaktorkan. Ini 2 kali 6. Cari dua bilangan. Jika dikalikan, itu hasilnya adalah 2 kali 6 ini negatif 12. Lalu jika dijumlahkan, itu hasilnya adalah 4. Kita faktorkan bilangan berapa dan berapakah itu? Ya, itu adalah dua bilangan tersebut itu adalah 6 dengan negatif 2. Ini 6 kali negatif 2 itu berapa? Negatif 12. Lalu 6 tambah negatif 2 itu berapa? Ya, 4. Setelah kita mencari dua bilangan tersebut, lalu kita faktorkan ini sudah. Jadinya 2x pangkat 2 tambah 6x, ini kurang 2x, lalu kurang 6 sama dengan 0. Jadi yang ini adalah 2x, ini kakak buat distributifnya, 2x kali x tambah 2 kali 3x kurang 2x kurang 2 kali 3 sama dengan 0. Yang ini 2, mana yang sama? Ya, yang sama adalah 2 dengan x. Jadi yang sama itu taruh di luar. Lalu di dalamnya sisanya, ini sisanya x, lalu ini sisanya apa? Ya, sisanya 3. Lalu yang di belakang ini yang sama apa? Ya, yang samanya adalah 2. Jadi sini negatif 2 kali dengan x tambah 3 sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Karena kalau kita kali masuk ini negatif 2 kali x, negatif 2x, negatif 2 kali negatif 2 kali positif 3 itu adalah negatif 6. Jadi sama saja dia. Setelah itu kita satukan yang di dalam kurung, ambil salah satunya, yang di luar kurung kita satukan dia. Di luar kurung di sini adalah ya 2x kurang 2. Lalu ini x tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita tinggal mencari nilai x-nya. Nilai x-nya adalah
2x kurang 2 sama dengan 0. Jadi ini 2x sama dengan negatif 2 pindah root jadi apa? 2x nya sama dengan 2 per 2. Maka x nya berapa di sini? Ya 1. Lalu atau yang keduanya, atau x tambah 3 nih. X tambah 3 sama dengan 0. X nya sama dengan positif 3 pindah root jadi apa? Negatif 3. Kita sudah dapat nilai x nya, maka titik potong terhadap sumbu x nya tadi adalah y nya 0. Kita buat dalam x, y nya. X yang pertama itu adalah 1, jadi 1, y nya 0 atau 1,0 dan ini negatif 3,0. Jadi kita sudah dapat titik pertama yaitu 1,0 dan negatif 3,0. Lalu berikutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya bernilai 0. Jadi di sini fungsinya y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Ini kita tinggal ganti nilai x-nya ini dengan 0. Maka y-nya sama dengan 2 kali 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 kurang 6. Y-nya sama dengan 2 kali 0 pangkat 2, ya 0. 4 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0 hasilnya apa? 0. 0 kurang 6 sama dengan ya negatif 6. Maka titik potong terhadap sumbu y-nya, x, y-nya itu sama dengan x-nya tadi berapa? Ya 0. Y-nya kita sudah dapat berapa? Negatif 6. Jadi kita sudah dapat titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Yang berikutnya adalah persamaan sumbu simetri. Untuk mencari persamaan sumbu simetri, rumusnya x sama dengan min b per 2a. X sama dengan min b per 2a. Nah, fungsinya tadi y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang dengan 6. Sebelum kita masuk mencari persamaan sumbu simetri, kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya dari ini. A itu adalah koefisien dari x pangkat 2. Itu berapa di sini? Ya, 2. B adalah koefisien dari x, 4. Lalu C itu adalah konstantanya, di sini negatif 6. Jadi sumbu simetrinya x sama dengan min B per 2A. Jadi min B-nya berapa? Ya 4 per 2 kali A-nya berapa? 2. Jadi negatif 4 per 2 kali 2 itu berapa? Ya 4. Maka x-nya sama dengan negatif 4 bagi 4. Berapa hasilnya? Ya dapatlah negatif 1. Jadi persamaan sumbu simetrinya x sama dengan negatif 1. Yang berikutnya adalah nilai maksimum atau minimum. Untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, itu adalah kita mensubstitusikan nilai x yang ada pada persamaan sumbu simetri tadi ke fungsinya. Substitusikan. Substitusi itu atau ganti substitusi x sama dengan negatif 1 ke ini tadi persamaannya y sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6. Jadi kita tinggal ganti nilai x ini dengan negatif 1. Maka y-nya sama dengan 2 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 1 kurang 6. Ini 2 kali negatif 1 pangkat 2 itu berapa? Ya 1, jadinya 2 kali 1. 4 kali negatif 1 berapa? Ya negatif 4 kurang 6. Maka y-nya sama dengan 2 kali 1 itu berapa? 2 kurang 4 kurang 6. Itu sama dengan 2 kurang 4 berapa? Ya negatif 2 kurang 6 berapa hasilnya? Negatif 8. Maka dapatlah y-nya negatif 8. Yang terakhir itu adalah koordinat titik balik.
koordinat titik balik itu adalah X, Y. X-nya itu didapat dari persamaan sumbu simetri. Ambil saja ini X-nya. Itu gunanya tadi kita cari dulu persamaan sumbu simetri supaya kita dapat koordinat titik baliknya. Jadi di sini negatif 1, Y-nya itu kita tinggal ambil nilai maksimum atau minimum dari fungsinya. Ini kita sudah dapat tadi berapa? Iya, negatif 8. Jadi persamaan sumbu simetri dengan nilai maksimum atau minimum itu kita cari duluan, gunanya supaya kita bisa dapat koordinat titik baliknya. Nah, setelah sampai di sini, kita tinggal menggambar grafiknya. Sebelum kita menggambar grafiknya, kita tepatkan dulu titik-titik yang kita sudah cari ke koordinat kartesius yang sudah disiapkan. Titik yang pertama ini adalah 1,0 dengan negatif 3,0. 1,0 itu artinya X-nya bernilai 1, Y-nya 0. Maka di sini adalah titiknya. Lalu yang berikutnya negatif 3,0 itu artinya adalah X-nya negatif 3, Y-nya 0. Ini negatif 3,0. Lalu ini 1,0. Yang berikutnya itu adalah titik potong terhadap sumbu Y, 0, negatif 6. Ini kakak tulis, misalkan di sininya negatif 6. 0, negatif 6 itu artinya adalah X-nya 0, Y-nya negatif 6. Jadi di sini titiknya. Ini 0, negatif 6. Titik yang terakhir itu adalah koordinat titik baliknya. Koordinat titik baliknya itu berapa? Ya, negatif 1, negatif 8. Ini dari atas negatif 1. X-nya ini adalah Y-nya negatif 8. Nah, setelah kita sudah menempatkan titik-titiknya, kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah sebuah grafik. Ini tadi, dari sini kita tinggal hubungkan titik-titiknya. Ya, ke atas. Ya. Maka terbentuklah grafik fungsi 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 6.